Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yaitu Hospital Medication Safety. Dasar hukum yang kita gunakan di sini adalah yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan yang terakhir terkait Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, pada medication safety, kita pasti akan mempelajari terkait dengan istilah medication error. Nah, medication error sendiri adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penggunaan obat atau membahayakan keadaan pasien dan sebenarnya dapat dicegah. Kemudian istilah kedua adalah efek samping. Efek samping ini adalah efek yang diketahui bukan merupakan efek utama yang diharapkan dan berhubungan dengan aspek farmakologi dalam pengobatan. Contohnya adalah pada saat kita penggunaan analgesik opiat seringkali menimbulkan mual atau misalnya ada persepan inosiasid atau INH yang seringkali dapat menyebabkan neuropati perifer sehingga perlu pemberian seperti vitamin B6 untuk mencegah terjadinya efek samping tersebut. Selain itu ada juga istilah adverse reaction, yaitu efek yang tidak diharapkan yang muncul dari proses pemberian obat yang benar. Misalnya adalah reaksi alergi yang tidak terduga pada pasien yang minum obat untuk pertama kali. Selanjutnya adalah terkait error, yaitu kegagalan dalam melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan atau penerapan rencana yang salah. Adverse event adalah suatu insiden yang membahayakan pasien. Jadi nanti eh, insiden-insiden tersebut, misalnya terjadi kejadian KTD atau KNC, ini termasuk adalah adverse event. Oke. Dalam sistem penggunaan obat di rumah sakit, ada 5. Yang pertama adalah prescribing atau persepan, kemudian ada transcribing atau penerjemahan, ada dispensing atau penyiapan, administrasi atau pemberian, dan monitoring atau pemantauan. Nah, prescribing sendiri adalah memilih pengobatan yang tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien dengan memperhatikan aspek individual pasien ya, termasuk adanya alergi. Nah, pada proses ini dokter akan melakukan pemilihan rute administrasi, kemudian dosis, waktu, dan regimen pemberian obat. Mengkomunikasikan secara detail rencana terapi dengan petugas yang akan memberikan dan menyiapkan obat, baik itu tertulis maupun lisan, kemudian pasien beserta keluarganya. Jadi ini memang perannya kita di sini harus bisa melakukan komunikasi secara detail terkait dengan rencana terapi yang akan diberikan oleh dokter kepada pasien maupun rencana terapi ini yang akan disampaikan dari dokter kepada petugas. Kemudian terkait proses dokumentasi. Pada proses prescribing atau persepan ini dokumentasi harus dengan baik. Jadi resep itu adalah sebagai bukti dokumentasi. Jadi resep itu harus tertulis dengan jelas, tidak ada kesalahan dalam penulisan, gitu, seperti itu. Potensi error dalam prescribing yang pertama adalah pengetahuan yang tidak memadai tentang indikasi dan kontraindikasi. Jadi kadang-kadang ada dokter meresepkan obat metformin tapi untuk pasien ibu hamil. Nah, itu sebenarnya bukan untuk ke arah obat sebagai obat DM tapi sebagai ke arah untuk indikasi PCOS. Nah, ini adalah yang dinamakan seperti off label. Jadi tidak ada beberapa peresepan yang kadang-kadang dokter itu tidak untuk indikasi yang semestinya tapi indikasi yang off label. Kemudian tidak memperhatikan faktor individual pasien. Jadi seperti ada faktor alergi, kehamilan, komorbid maupun pengobatan yang lain. Jadi pada saat persepan kita juga harus dokter biasanya juga harus memperhatikan apakah pasien memiliki alergi, apakah pasien ada riwayat pengobatan atau riwayat penyakit. Nah, itu harus perlu diperhatikan. Kemudian bisa juga dalam persepin itu adalah salah pasien atau salah dosis, atau salah waktu, salah obat, juga salah rute. Salah pasien, misalnya pasien dipanggil adalah pasien atas nama Budi dengan tanggal lahir 1 Agustus 2020, dengan tanggal lahir 1 Agustus 2001, tapi yang datang adalah Budi yang tanggal lahirnya 1980. Nah, ini bisa salah satu adalah potensi dalam kesalahan dalam persepan ya. Termasuk salah dosis, misalnya dokter menuliskan dosisnya 850 tapi ternyata tertulisnya adalah 500. Kemudian salah waktu juga bisa. Misalnya
untuk pemberian obat Glimepiride menuliskan 1 kali sehari pagi hari, tapi ternyata yang ditulis adalah 1 kali sehari malam hari, kan seperti itu. Atau juga misal terkait salah obat, misal yang akan diberikan adalah paracetamol, tapi yang tertulis itu adalah piracetam. Nah, itu seperti itu. Termasuk salah rute, misalnya pemberiannya harusnya secara IV atau intravena, tapi diberikan secara subkutan, itu juga termasuk kesalahan dalam prescribing. Kemudian yang berikutnya adalah komunikasi yang tidak memadai, yaitu baik secara tertulis maupun secara verbal ya, itu seperti itu. Untuk proses dokumentasi tidak lengkap atau tidak terbaca atau ambigu. Nah, tidak lengkap ini adalah misalnya dokter menuliskan resep tidak ada dosisnya atau tidak ada jumlah obatnya, tidak ada aturan pakainya, itu juga. Kemudian tidak terbaca, nah, tulisan dokter tidak jelas menggunakan huruf Latin atau mungkin menggunakan singkatan. Nah, termasuk yang ambigu ini, jadi tidak mungkin ada singkatan-singkatan yang kadang tidak familiar bagi kita, itu seperti itu. Kesalahan dalam perhitungan dosis juga termasuk dalam potensi error. Kemudian yang terakhir adalah kesalahan dalam entry data pada penggunaan CPOE atau Computerized Prescribing Entry Order. Jadi beberapa rumah sakit sekarang sudah menggunakan sistem seperti computerized, jadi seperti electronic e-prescribing, kemudian sistem digital. Jadi kadang-kadang mungkin bisa jadi dokter salah input atau mungkin farmasi juga salah input sehingga terjadinya kesalahan atau potensi error seperti itu. Contohnya di sini adalah duplikasi. Jadi misalnya dokter salah menginputkan obat, misalnya dokter menginputkan salah satunya adalah paracetamol, kemudian yang satunya lagi adalah dolunerobion. Sementara obat paracetamol dan dolunerobion itu adalah isinya sama-sama ada paracetamolnya. Atau misalnya kesalahan dalam memasukkan angka. Seharusnya dokter memberikan insulin dalam jumlah 3 untuk 1 bulan, tapi dokter ternyata menuliskan hanya 1. Jadi kan masih ada kekurangan insulin, itu seperti itu. Dalam proses transcribing atau penerjemahan, proses ini terjadi di bagian farmasi. Nah, di sini adalah proses dalam membaca atau menerjemahkan isi dari resep. Di sini farmasi dituntut untuk bisa memahami apa yang ditulis oleh dokter dan diminta oleh dokter. Itu seperti itu. Potensi error dalam proses transcribing sendiri adalah yang pertama adalah kelalaian ya. Jadi ketika obat diresepkan namun tidak diberikan. Jadi mungkin dari petugas farmasi ada peresepan paracetamol tetapi oleh petugas tidak diinput karena tidak terlihat tulisannya itu juga bisa, atau mungkin karena terlalu banyak resepnya jadi ada yang terlewat satu, itu seperti itu. Kesalahan interval, misalnya yang kedua adalah kesalahan interval, yaitu ketika dosis yang diperintahkan atau diresepkan tidak pada waktu yang tepat. Jadi misalnya dokter menuliskan resep Glimepiride diminum pagi hari, tapi kita dari farmasi membuat etiketnya diminumnya pada malam hari, itu seperti itu. Terkait obat alternatif, nah ini misalnya contohnya adalah apoteker mengganti obat tanpa sepengetahuan dokter. Misalnya pemberiannya adalah Glimepiride, tapi ternyata Glimepiride kita kosong, kita ganti dengan glibenclamid. Nah ini kita mengganti tanpa sepengetahuan dokter. Nah ini sangat berbahaya ya. Jadi diusahakan saat kita melakukan substitusi itu juga harus pengetahuan dengan dokter. Kecuali kalau misalnya kita ganti substitusi dengan obat-obat yang fungsinya sama, dalam artian kandungannya sama, itu mungkin masih diperbolehkan. Tapi saya menyarankan tetap untuk penggantian obat harus sepengetahuan dokter. Karena kadang-kadang ada juga yang misalnya ada obat paten diganti dengan obat generik, ternyata ada beberapa pasien itu yang tidak cocok ketika obat itu diganti dengan obat generik. Itu juga ada. Jadi memang harus tetap sepengetahuan dokter. Kemudian terkait kesalahan dosis, yaitu misal pada resep dokter menuliskan 5 mg, tapi kita menyiapkannya yang 10 mg pada kopi resep, misalnya seperti itu. Kesalahan rute, misalnya dokter pada resep azitromisin tablet, tapi kita menyiapkan azitromisin yang IV. Nah, itu juga bisa. Kesalahan informasi detail pasien, misalnya pada salinan resep kita tulis ada nama, umur, gender, registrasi yang tidak ditulis atau salah tulis itu, dan seperti itu. Jadi pada saat kita menyalin atau membuat kopi resep itu kita salah dalam menuliskan identitas pasien atau detail informasi terkait pasien. Seperti itu ya.
Untuk proses ketiga adalah proses dispensing atau penyiapan, yaitu adalah seluruh kegiatan atau aktivitas sejak resep diserahkan di farmasi sampai dengan obat diterima oleh pasien atau diserahkan kepada pasien. Itu adalah proses dispensing. Nah, obat yang benar diberikan pada pasien yang tepat, dengan dosis yang kuantitas yang benar, dengan instruksi pengobatan yang jelas dan kemasan yang dapat memelihara potensi dan kemanjuran obat. Seperti itu. Nah, potensi error dalam proses dispensing yaitu adalah yang pertama yaitu LASA ya atau kita kenal dengan look alike sound alike. Contohnya adalah untuk yang tampilan look alike ini adalah yang ada di gambar sini ya, yaitu adalah cefotaxime dengan ceftriaxone. Ini bentuknya sama dengan tampilan yang sama itu. Kemudian yang termasuk dalam sound alike adalah atau suara yang mirip yaitu adalah contohnya adalah azitromisin dengan eritromisin, kemudian aripiprazol itu ya dengan omeprazol atau dimenhidrinat dengan dipenhidramin. Itu termasuk obat-obat yang sound alike. Nah, yang kedua adalah terkait ambigu nomenklatur. Jadi eh, mungkin kata-kata yang aneh ya atau asing ya yang tidak sering kita dengar. Misalnya penulisan Tegretol 100 mg tapi ternyata tertulis Tegretol 1100 mg. Nah, ini kesalahan dalam proses penulisan. Yang kedua misalnya seharusnya ditulis SC tapi tertulis SL. Atau mungkin dokter tertulis 1 miligram, tapi ternyata yang tertulis adalah 10 miligram atau mungkin titik 1 miligram, tapi ternyata 0,1 ternyata yang diminta adalah 1 miligram. Itu seperti itu. Jadi persepan yang ambigu ini juga harus kita perhatikan, harus kita hati-hati. Kita harus selalu konfirmasi ke dokter apabila ada persepan-persepan seperti ini. Nah, untuk pencegahannya adalah hindari penggunaan angka 0 ya atau desimal. Contohnya tuliskan 1 miligram bukan 1,0 karena akan berpotensi untuk terjadinya keliru. Kemudian use leading zeros. Jadi gunakan angka 0 ya. Jadi gunakan 0,1 bukan titik 1. Jadi selalu menggunakan 0 atau 0 di bagian depan untuk menggunakan desimal. Kemudian sediakan daftar singkatan yang berlaku di rumah sakit. Jadi kita harus punya pedoman persepan. Pedoman persepan ini nanti harus berisi tentang daftar singkatan yang berlaku di rumah sakit. Kemudian ada juga daftar istilah atau singkatan yang tidak boleh digunakan di rumah sakit. Nah, ini juga harus ada pada pedoman persepan. Nah, itu. Kemudian tuliskan resep dengan jelas dan gunakan printout jika memungkinkan ya. Pada saat ini di rumah sakit sudah menggunakan sistem e-resep atau electronic prescribing. Jadi untuk persepan insya Allah sudah tertulis dengan jelas dan tidak akan atau meminimalisir terjadinya medication error terkait tulisan tidak jelas atau salah pembacaan resep. Itu seperti itu. Selain itu, untuk obat-obat yang LASA juga perlu kita lakukan double check. Jadi untuk pengecekan ganda agar tidak keliru dalam kita penyiapan obatnya. Untuk penyimpanan obat LASA juga tidak boleh berjejer ya. Jadi harus diberi jeda minimal satu obat yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk proses administrasi atau pemberian, yaitu adalah proses memperoleh obat dalam bentuk siap pakai atau racian, baik racian ataupun non-racian. Nah, pada proses ini cek ulang kemungkinan adanya alergi atau skin test. Jadi, pada saat pemberian obat kita harus mengecek lagi apakah benar-benar pasien ini tidak ada alergi terkait obatnya. Dalam proses pemberian obat kita harus menerapkan prinsip 5 benar, yaitu benar pasien, yaitu benar obat, kemudian benar dosis, benar cara atau rute pemberian, dan yang terakhir adalah benar waktu pemberian. Dan yang terakhir adalah dokumentasi ya. Pada saat proses pemberian kita harus benar-benar melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini yaitu siapa yang memberikan obat kepada pasien dan siapa pasien yang menerima. Bisa jadi yang menerima itu adalah bukan pasiennya tapi keluarga pasien. Jadi memang benar ada dokumentasi termasuk jika diperlukan kita meminta nomor kontak dari pasien tersebut. Seperti itu. Nah, beberapa potensi kesalahan dalam pemberian obat yaitu adalah salah pasien tadi. Kemudian rute yang salah, ada waktu yang tidak tepat, kemudian dosis yang salah, obat yang salah, atau proses kelalaian atau gagal dalam menerima obat. Yang terakhir adalah dokumentasi yang tidak memadai. Oke. Nah, saat ini kita sekarang sudah menggunakan prinsip 7 benar ya. Memang sebenarnya di luar tuh banyak sekali ada 8 benar, ada 9 benar. Cuma kalau kita menggunakan prinsip 7 benar yaitu adalah benar pasien, kemudian benar obat, benar rute pemberiannya, kemudian benar waktu, ada benar dosisnya, kemudian benar penyimpanan dan benar dokumentasi.
mungkin ada tambahan yang lain yaitu waspada terhadap efek samping obatnya ya, seperti itu. Nah, terkait monitoring atau pemantauan, yaitu adalah memantau kondisi pasien untuk menentukan apakah obat yang diberikan ini efektif, digunakan dengan benar dan tidak menimbulkan reaksi ataupun cedera pada pasien ya. Nah, dokumentasi dilakukan dengan lengkap dan jelas, meliputi perkembangan pasien dari hari ke hari, bisa dari tanda klinis maupun dari pemeriksaan penunjangnya. Jadi, pada saat kita melakukan proses dokumentasi, ini harus kita tulis dengan jelas dan lengkap, seperti itu. Nah, potensi error yang terjadi dalam proses monitoring yaitu adalah pertama, bisa tidak dilakukan meso pada saat terjadinya efek samping obat. Nah, itu bisa menyebabkan potensi error. Jadi misalnya pasien mengalami keluhan pasien misalnya mengalami keluhan setelah minum obat dia mengalami keluhan kesemutan atau mungkin dia mengalami mual. Nah, cuma ini tidak kita pantau efek sampingnya. Nah, itu seperti itu juga akan menimbulkan berbahaya bagi pasien. Nah, seperti itu. Yang kedua, tidak menghentikan obat ketika terapi terbukti tidak efektif atau tujuan terapi tidak tercapai. Itu seperti itu. Kemudian obat dihentikan sebelum tujuan terapi tercapai. Bisa jadi kalau obat dihentikan ini bisa jadi mungkin karena obatnya kosong, itu juga bisa. Atau memang eh, tidak diberikan. Itu seperti itu. Kemudian monitoring kadar obat tidak dilakukan atau tidak ada follow up. Nah, untuk monitoring kadar obat itu misalnya pada obat-obat yang indeks terapi sempit atau mungkin obat-obat yang seperti antibiotik. Nah, itu juga memang perlu dilakukan monitoring ya terkait pemberiannya untuk waktu durasinya maupun untuk dosisnya. Yang berikutnya adalah kegagalan dalam proses komunikasi. Nah, ini untuk kegagalan dalam proses komunikasi terkait monitoring adalah pada saat kita di bangsal itu juga bisa terkait komunikasi dengan perawat, kita tidak efektif atau komunikasi dengan dokter tidak efektif sehingga proses monitoring pada pasien ini tidak berjalan dengan baik. Jadi itu seperti itu ya. Jadi misalnya pada saat kita akan melakukan pemantauan terapi obat, ada kondisi pasien mengalami efek samping seperti mual muntah, tapi kita tidak mengkomunikasikan dengan perawat atau misalnya kita tidak eh, memberikan atau menuliskan dokumentasi di CPPT. Nah, itu bisa dapat menyebabkan terjadinya potensi error dalam pemberian obat itu. Itu seperti itu. Untuk berikutnya adalah pasien yang berisiko dalam mengalami medication error, yaitu adalah pasien dengan banyak obat ya. Jadi misalnya polifarmasi atau misalnya pasien dengan penyakit kronis itu juga bisa. Contohnya adalah misalnya pasien dia ada penyakit DM, ada obat DM-nya, kemudian ada obat jantung, kemudian ada obat untuk kolesterol. Jadi satu itu juga menimbulkan potensi medication error. Kemudian pasien dengan kondisi tertentu, misalnya gangguan ginjal atau hati, kemudian misalnya hamil atau menyusui, itu juga perlu kita lakukan pemantauan ya. Pasien yang tidak berkomunikasi dengan baik, misalnya adalah pasien geriatrik. Jadi saat kita menyerahkan obat atau kita memberikan obat kepada pasien-pasien geriatrik, pastikan adalah yang pertama adalah ada keluarga pasien yang mendampingi. Yang kedua, pada saat kita menjelaskan, itu pastikan kita menjelaskan dengan suara yang jelas ya. Boleh menggunakan suara yang keras, tapi intinya adalah suara itu harus jelas, tidak harus keras, tapi yang penting jelas. Bisa juga dengan menggunakan media atau sarana ya. Jadi misalnya etiketnya kita tulis dengan huruf yang lebih besar, atau misalnya kita menggunakan media video atau media eh, leaflet itu juga bisa dalam berkomunikasi itu seperti itu. Kemudian adalah pasien yang dirawat lebih dari satu dokter. Nah, ini untuk pasien-pasien yang dirawat lebih dari satu dokter, otomatis kita harus memantau dalam peresepannya. Kadang dokter A sudah meresepkan obat A, B, dan C, tapi ternyata dokter B nanti akan meresepkan obat B, C, dan D. Nah, itu untuk obat-obat yang sama ini harus kita selalu komunikasikan ke dokter yang meresepkan itu. Seperti itu. Jadi agar tidak terjadi duplikasi dalam pemberian obat. Nah, itu. Pasien yang tidak mengambil peran aktif dalam proses pengobatan. Jadi misalnya contohnya adalah pasien-pasien seperti pasien TB atau pasien HIV. Nah, pasien-pasien TB atau HIV ini harus kita edukasi karena
ketika nanti kita tidak memberikan edukasi terkait pengobatannya itu, otomatis pasien ini nanti akan bisa jadi dia tidak minum obat atau dia akan malas minum obat. Karena kita tahu untuk pengobatan HIV itu kan jangka panjang atau untuk pengobatan TB itu kan juga dia jangka panjang ya. Ada TB itu bisa sampai 6 bulan, itu yang TB sensitif obat, ada juga yang TB resisten obat udah dia sampai 9 bulan bahkan sampai 20 bulan atau hampir 2 tahun. Nah, penggunaan obat yang lama ini akan dapat menyebabkan pasien itu males dan jenuh serta bosan. Nah, di sini kita harus berperan untuk mengedukasi pasien agar pasien itu aktif untuk memahami proses pengobatannya itu seperti itu. Terus adalah pasien-pasien pediatrik atau neonatus. Nah, untuk pasien pediatrik dan neonatus ini atau pasien anak itu yang berpotensi adalah terkait perhitungan dosis. Pastikan dosis yang diberikan itu sudah sesuai dengan berat badan dari anak tersebut maupun terkait dari kondisi dari fisik dari anak tersebut atau pasien tersebut. Itu seperti itu. Faktor petugas juga menyebabkan terjadinya medication error, yaitu yang pertama adalah mungkin petugas kurang berpengalaman ya, atau inexperience. Jadi pengalaman kerjanya dia mungkin baru bekerja kurang lebih sekitar 6 bulan atau mungkin 1 tahun, itu akan berbeda dengan petugas yang bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian pada saat pelayanan sibuk atau ramai, nah ini pada saat pelayanan sibuk atau ramai ini sangat sekali berpotensi menyebabkan medication error. Ya, contohnya adalah pada saat pelayanan ramai di farmasi itu mungkin tidak ada proses double check yang seharusnya dilakukan oleh antar petugas itu tidak dilakukan dengan semestinya karena saking ramainya kita harus menyiapkan obat dengan cepat, kemudian pasien yang menunggu juga sudah banyak. Nah, itu seperti itu. Jadi, kadang-kadang proses double check ini terlewatkan. Nah, tapi jangan sampai proses double check ini terlewatkan juga di bagian penyerahan obat. Nah, itu seperti itu. Potensi berikutnya adalah melakukan 2 hal pekerjaan dalam satu waktu. Misalnya, petugas farmasi melakukan penyiapan obat atau meracik, tapi setelah itu dia ditelepon oleh orang lain. Nah, itu seperti itu. Jadi, atau ditanya-tanya oleh petugas yang lain terkait pengobatan yang sebelumnya. Nah, ini akan mengganggu proses pekerjaan dia pada saat itu. Misalnya dia sedang meracik, jumlah racikannya adalah 30 kapsul karena dia ditelepon atau dihubungi untuk dikonfirmasi terkait suatu kejadian, akhirnya dia lupa tadi dia ngeraciknya berapa kapsul. Nah, itu juga termasuk potensi medication error. Nah, itu seperti itu. Nah, berikutnya adalah terkait adanya interupsi pada saat proses kerja. Nah, interupsi pada saat proses kerja ini misalnya pada saat kita sedang bekerja, sedang membuat atau meracik, tiba-tiba kita interupsi untuk kita stop dan digantikan oleh orang lain. Nah, orang lain yang ini yang menggantikan ini tidak diberikan amanah terlebih dahulu oleh yang sebelumnya mengerjakan. Nah, ini adalah suatu proses yang dapat menyebabkan terjadinya medication error atau salah dalam penyiapan obat. Nah, itu seperti itu. Jadi, mungkin yang pertama tadi, petugas yang pertama akan menyiapkan 30 kapsul racikan, kemudian dialihkan oleh orang yang kedua, atau yang petugas berikutnya, ternyata petugas berikutnya menyiapkannya 60 racikan, 60 kapsul. Nah, itu termasuk kesalahan atau medication error. Selanjutnya adalah terkait dengan lelah, kemudian bosan, dan tidak melakukan cek dan dicek ya. Ini kadang-kadang juga petugas juga mengalami lelah atau kebosanan, kejenuhan. Nah, ini solusinya adalah yaitu melakukan rolling ya, rolling pegawai. Jadi tidak pegawai atau petugas itu tidak ditempatkan di tempat yang satu terus, tapi dia juga harus rolling untuk mendapatkan suasana yang baru agar dia tidak jenuh atau tidak bosan. Nah, untuk termasuk terkait dengan melakukan proses cek dan recheck. Jadi dia harus selalu kita motivasi untuk selalu melakukan proses cek dan recheck dalam setiap melakukan pekerjaannya. Nah, kurangnya kebiasaan saling checking antar petugas. Nah, ini bisa terjadi. Bisa terjadinya ini adalah karena kemungkinan dari terkait beban kerja ya. Jadi beban kerja mungkin pada saat pelayanan sibuk atau ramai yang biasanya kita mengecek, akhirnya tidak dilakukan checking. Nah, hal seperti ini apabila berlangsung terus-menerus itu akan menjadi kebiasaan sehingga proses double check yang biasa dilakukan itu akan dilupakan. Nah, itu seperti itu. Jadi usahakan untuk
proses-proses checking ini harus selalu kita sosialisasi atau kita motivasi kepada petugas agar mereka selalu untuk melakukan pengecekan. Jadi harus kita selalu ingatkan, jangan lupa untuk mengecek ya. Tolong ditulis namanya yang melakukan penyiapan obat siapa. Nah, itu seperti itu. Kurang komunikasi dan lemahnya kerjasama antar unit kerja. Nah, ini juga membangun komunikasi itu sangat penting agar kerjasama di satu tim dalam farmasi maupun dalam tim yang lain itu juga bisa berjalan dengan baik, itu seperti itu. Nah, yang terakhir adalah cenderung mengandalkan kekuatan memori dibandingkan melihat prosedur atau catatan. Nah, ini yang kita tidak boleh ya. Kadang manusia itu mempunyai keterbatasan dalam mengingat. Nah, jadi makanya kita usahakan untuk setiap kegiatan itu kita melakukan dokumentasi. Jadi selalulah kita tulis apa yang kita kerjakan itu kita tulis, dan apa yang kita tulis itu yang kita kerjakan, itu seperti itu. Nah, selain itu dari desain dan suasana kerja juga yang juga dapat menyebabkan atau berisiko ya terjadinya medication error. Misalnya budaya safety di tempat kerja itu tidak optimal. Misalnya sistem pelaporan tidak berjalan, jadi atau kegagalan dalam belajar dari peristiwa medication error yang lalu. Jadi, misalnya kita ada kesalahan dalam penyerahan obat atau pemberian obat atau penyiapan obat, itu wajib kita lakukan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini nanti akan kita rekap setiap bulannya. Nah, harapannya dengan adanya dokumentasi ini bisa kita sosialisasikan kepada petugas atau staf. Nanti staf atau petugas ini yang tahu, dia akan tahu, oh ternyata dulu pernah terjadi kesalahan ini. Berarti saya tidak boleh melakukan kesalahan ini seperti ini lagi. Itu seperti itu. Kemudian tidak adanya alat bantu atau memori, misalnya tidak adanya sistem komputer untuk staf, atau mungkin literatur atau buku atau sarana prasarana lain yang tidak memadai, yang ya, itu juga akan menyebabkan risiko terjadinya medication error, atau misalnya mungkin peralatan yang tidak di-maintenance dengan baik, itu juga termasuk salah satunya di situ. Kemudian jumlah DM atau staff yang tidak memadai juga berpengaruh sekali ya dalam medication error. Jadi misalnya pegawai kita kurang dengan jumlah resep atau pasien yang banyak, itu juga akan berpengaruh karena nantinya proses double check itu akan sangat berkurang ya. Jadi misalnya jumlah pasiennya ada 400, tapi ternyata tenaga kita cuma ada 5 tenaga staf farmasi, otomatis ya pekerjaan ini akan eh, berpotensi menyebabkan terjadi medication error karena 5 orang tadi dituntut untuk mengerjakan 400 resep itu pada waktu yang bersamaan dan pada waktu yang cepat ya. Jadi otomatis beban kerjanya akan meningkat, itu seperti itu. Jadi ketika beban kerja itu meningkat, otomatis potensi-potensi terjadinya medication error dari petugas itu sangat tinggi, itu seperti itu. Nah, bentuk rupa dan ucapan yang mirip juga berpotensi ya terjadi medication error. Ini utamanya pada obat. Misalnya tadi seperti yang dijelaskan di awal, yaitu LASA atau look alike sound alike, atau kalau di tempat kita biasanya dikenal dengan norum ya. Nama obat, rupa, ucapan mirip. Kemudian label ambigu, itu juga sama, yaitu pemberian label yang membingungkan. Bisa karena label sudah rusak atau terhapus, itu juga bisa. Atau menggunakan bahasa asing yang kurang dipahami, atau istilah yang tidak terbiasa dipakai. Misalnya kata sodium dengan potasium, itu juga kadang-kadang jarang kita temukan ya. Mungkin ada obat misalnya natrium diklofenak atau kalium diklofenak. Cuma ada beberapa eh, pabrik obat yang menggunakan istilah sodium atau potasium. Itu seperti itu. Kadang kita sering keliru mengambilkan antara natrium dengan potasium, itu kadang-kadang bisa jadi seperti itu ya kekeliruannya. Nah, bagaimana cara kita menciptakan sistem yang aman dalam pengobatan atau dalam penyiapan obat? Yang pertama adalah selalu gunakan nama generik dalam peresepan. Itu untuk meminimalkan terjadinya kesalahan adalah kita menggunakan nama generik, tidak menggunakan nama paten obat. Kecuali kalau memang tidak ada apa namanya, obat itu kombinasi ya, kombinasi dari beberapa obat, ya mau nggak mau kita menggunakan nama patennya obat itu tersebut. Persepan harus memperhatikan faktor individual pasien, jadi terkait dengan alergi, kemudian riwayat pengobatan, itu juga harus kita perhatikan, kemudian terkait dengan data penunjang atau data labnya pasien juga harus kita perhatikan ya. Pelajari tentang riwayat pengobatan pasien. Nah, ini kita juga harus memahami
bagaimana cara kita membaca riwayat pengobatan pasien atau cara menggali informasi terkait riwayat pengobatan pasien. Pahami juga terkait obat-obat berisiko tinggi dan selalu berhati-hati dalam menangani obat-obat yang risiko tinggi. Contohnya adalah obat-obat high alert medicine, nah itu juga obat-obat yang harus kita selalu hati-hati dalam penyiapannya maupun obat-obat yang LASA ya, yang risiko tinggi itu. Obat-obat yang sering diresepkan itu juga harus kita pahami, kita ketahui ya, termasuk obat-obat yang tersedia di tempat pelayanan kita. Jadi kita ketika bekerja di suatu tempat, kita harus paham di tempat ini obat-obat yang diresepkan itu apa toh. Kemudian obat-obat yang digunakan di sini itu apa saja. Kita harus paham, kita harus tahu tata letak obatnya di mana saja. Obat ini di sini, obat ini di sini. Nah, jadi untuk memudahkan kita dalam penyiapan obat dan kita tidak keliru dalam pengambilan obatnya itu. Seperti itu. Kemudian gunakan fasilitas yang menolong untuk memanggil memori ya, jangan andalkan ingatan. Jadi misalnya selalu kita membuat catatan atau memo itu. Jadi agar kita tidak lupa, kita harus membuat catatan atau memo supaya ketika nanti kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas tiba-tiba kita lupa, kita bisa melihat kembali ke catatan kita atau memo kita. Komunikasi yang jelas dan efektif memang harus tetap dibangun ya pada saat kita berkomunikasi dengan dokter, dengan perawat maupun dengan pasien agar pengobatan pasien menjadi optimal gitu. Mengembangkan budaya dan kebiasaan untuk cek dan dicek atau double check ya. Ini di setiap langkah-langkah dalam penyiapan obat tadi, baik dari pada saat proses dispensing, kemudian pada saat pemberian maupun monitoring, selalu kita untuk biasakan budaya untuk cek dan dicek agar pengobatan pasien tidak ada yang keliru atau salah, itu seperti itu. Motivasi pasien untuk terlibat aktif untuk mengetahui terapinya. Nah, di sini kita harus selalu memberikan motivasi kepada pasien. Pada saat kita menyerahkan obat kepada pasien, kita harus memberikan motivasi atau semangat atau memberikan penjelasan terkait kenapa kok pasien ini dapat obat ini. Sebenarnya obat ini untuk apa? Fungsinya obat ini untuk apa? Kenapa kok dokter memberikan pengobatan ini untuk apa? Nah, itu kita harus bisa menjelaskan kepada pasien. Jadi agar pasien termotivasi untuk selalu minum obatnya, agar pasien juga bisa untuk sembuh dari sakitnya atau minimal bisa mengurangi gejala-gejala penyakit yang ada saat ini, seperti itu. Yang terakhir adalah selalu melaporkan terkait adanya kejadian error dan selalu belajar dari kejadian error tersebut ya. Jangan takut untuk selalu melaporkan adanya kejadian error atau medication error karena apabila kita takut untuk melaporkan kejadian medication error ini, otomatis kita tidak akan bisa belajar terkait kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di waktu lalu ya. Jadi selalu kita laporkan. Nah, data dari laporan ini nanti akan kita rekap dan kita analisa. Kemudian nanti di situ kita akan belajar, oh ternyata kesalahan kita tuh dari sistem tuh seperti ini. Misalnya ternyata sistem kita tuh kurang optimal. Oh ternyata kita ada kesalahan di bagian penyiapan atau mungkin di bagian eh, peresepan atau mungkin di bagian labeling, etiket. Nah, itu seperti itu juga harus kita analisa agar kita tahu, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan agar di kemudian hari kejadian medication error tersebut tidak akan terulang kembali. Itu seperti itu. Nah, ini ada beberapa referensi atau buku yang mungkin bisa sebagai panduan dari teman-teman sekalian untuk belajar terkait medication error ya. Kemudian ada juga website termasuk ISMP, kemudian Patient Safety atau ASHP itu juga bisa kita gunakan untuk sebagai panduan untuk mencegah terjadinya medication error dalam pengobatan atau dalam penyiapan obat seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang Hospital Medication Safety. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.